Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian Bulughul Maram, masih pada pembahasan Babul Haid. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah berkaitan dengan hukmus sufrah wal qudrah, hukum cairan yang keruh, warnanya keruh, dan cairan yang warnanya kekuningan. Sufrah kekuningan, qudrah keruh. Inilah yang akan kita bahas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kunna la na'uddul qudrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami, yaitu para sahabiyah, tidak menganggap cairan keruh, qudrah, dan warna kekuningan, sufrah, setelah bersuci sebagai sesuatu, yaitu sebagai haid. Jadi kami tidak menganggap sebagai haid pada cairan keruh atau qudrah dan warna kekuningan sufrah setelah bersuci. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdhu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Dan lafaz hadis ini, redaksi hadis ini adalah dari Abu Dawud. Ini adalah terjemah hadisnya secara global. Jadi ini adalah pernyataan dari para sahabiyat. Di sini tidak diterangkan, disebutkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau para sahabat misalkan mengatakan sesuatu, kami melakukan ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak ada komentar tentang hal tersebut, berarti ini menunjukkan perkara tersebut tidak terlarang. Tetapi di sini, di dalam riwayat ini, tidak diterangkan apakah keadaan tersebut keadaan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau misalkan keadaannya mereka menganggap perkara tersebut yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini dianggap sebagai riwayat yang marfu. Ya, dihukumi sebagai riwayat yang marfu. Berarti diamnya Nabi, ketika Nabi tidak berkomentar tentang hal tersebut, itu menunjukkan perkara yang tidak keliru, menunjukkan perkara yang dibenarkan. Tetapi misalkan hal tersebut, anggapan itu adalah ketika wafatnya atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka di sini masuk dalam perkara ijtihadiyah. Ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau, kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi syarhi Bulughil Maram. Khilaf di kalangan para ulama. Maka di sini nanti ada
dari sisi redaksi hadisnya juga ada sebagian perkara yang diperselisihkan. Di sini kan dikatakan setelah bersuci, setelah keadaan suci. Nanti riwayat yang lain tidak disebutkan perkara tersebut. Tidak diterangkan setelah bersuci. Jadi yang diterangkan adalah ya cairan keruhnya, kemudian cairan berwarna kuningnya, tidak diikat dengan keadaan setelah suci. Ya. Ini ada dua pendapat nanti di kalangan para ulama berkaitan dengan hal ini. Adapun berkaitan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, di sini adalah sahabiyah. Beliau adalah Ummu Atiyah. Kunyahnya adalah Ummu Atiyah. Seorang wanita yang sangat terkenal dari kalangan sahabiyah. Nama beliau adalah Nusaibah. Ya. Nama beliau adalah Nusaibah bintul Harith, ya, Al-Ansariyah radhiyallahu anha, ya. Namanya terkenal tetapi kunyahnya lebih terkenal, ya. Nama maupun kunyahnya terkenal tetapi kunyahnya lebih terkenal. Beliau adalah di antara sahabat wanita yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali ya riwayat hadis dari beliau. Dan beliau adalah di antara wanita yang senantiasa ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pendekar wanita beliau dari kalangan sahabat, ya. Beliau mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 kali peperangan, ya, 7 kali peperangan. Tidaklah Nabi SAW dan para sahabat berperang kecuali beliau ikut, ya, mengikuti peperangan tersebut. Dan beliau adalah salah seorang wanita Ansar, ya, yang masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Maka tadi dikatakan beliau mengikuti banyak peperangan, ya, sampai 7 kali, ya. Di antaranya adalah perang Uhud, ya. Ikut dalam perang Uhud. Kemudian di antaranya adalah perang besar lainnya adalah perang Khaybar, ya. Di dalam peperangan tersebut, ya, beliau biasa membuat makanan bagi para pasukan. Kemudian bagi pasukan yang terluka, beliau juga membawakan obat-obatan, ya. Beliau mengobati orang-orang atau para pasukan yang terluka, merawat orang yang sakit, ya. Kemudian di antara keutamaan beliau, ya, beliau adalah seorang yang memandikan jenazah Zainab, ya, salah satu putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ummu Atiyah ketika itu menceritakan kejadian, ya, ketika beliau memandikan jenazah Zainab. Kata beliau, kata Ummu Atiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami para wanita untuk memandikan putri beliau. Nabi SAW mengatakan, mandikanlah dia dengan basuhan ganjil, ya, 3, 5, atau lebih dari itu. Jika kalian mandang hal tersebut perlu, ya. Kemudian mandikanlah jenazahnya dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Kemudian basuhan yang terakhir dicampur dengan sedikit kapur, ya, kapur barus. Kemudian Nabi mengatakan, jika kalian telah selesai, ya, melakukan hal tersebut, maka kabarkanlah, ya, hal tersebut kepadaku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami selesai memandikan, kami memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ya. Kemudian beliau pun memberikan kain sarungnya. Jadi Rasulullah memiliki kain sarung, ya, diberikan kepada kami, kata Atiyah. Kemudian pakaikanlah sarung ini padanya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kami ya membuat kepang, ya, jalinan, ya. Kan dianjurkan membuat kepangan, ya, menjalin rambut Zainab menjadi tiga jalinan atau tiga kepang. Di sisi kanan, kemudian di sisi kiri, kemudian ya di bagian ubun-ubunnya. Kemudian setelah dikepang, dibikin jalinan, lalu kami letakkan jalinan rambut tersebut di belakang punggungnya, ya. Berarti apa? Kisah ini memberikan pelajaran besar bagi kaum muslimin tentang cara memandikan jenazah. Akhirnya apa? Banyak para sahabat, kemudian ulama dari kalangan tabi'in yang mengambil faidah dari kisah ini. Ya, sehingga Imam Ibn Abdul Bar, beliau mengatakan, berkomentar tentang riwayat beliau ya berkaitan dengan memandikan jenazah. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, hadithuha aslun fi ghuslil mayyit. Hadis beliau, hadisnya Atiyah itu sebagai dasar, hadis pokok di dalam perkara yang berkaitan dengan memandikan jenazah, ya. Wa kana jama'atun minas sahabah wa ulama'i tabi'in bil Basrah ya'khuduna anha ghuslal mayyit. Maka sekelompok ulama, ya, dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang ada di Basrah mengambil riwayat dari beliau, yaitu yang berkaitan dengan cara memandikan mayit, ya, cara memandikan jenazah. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Abdul Bar di dalam kitab Al-Isti'ab, ya, kitab yang menjelaskan tentang biografi para sahabat. Jadi kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan memandikan jenazah, hadis beliau adalah sebagai hadis pokoknya. Kemudian banyak ya di antara para tabi'in yang meriwayatkan dari beliau. Di antaranya adalah tabi'in yang mulia, ya, Muhammad bin Sirin. Kemudian saudari beliau, ya, yang bernama Hafsah, dan banyak lain dari kalangan tabi'in yang mengambil riwayat hadis dari beliau, ya. Ini juga diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isabah. Kemudian di antara ya riwayat yang populer dari Atiyah adalah yang berkaitan dengan salat Id, ya. Itu Rasulullah SAW memerintahkan agar para wanita yang sedang haid, ya, yang sedang haid turut keluar ya pada hari raya menuju lapangan tempat ditunaikannya salat Id, ya, bersama seluruh kaum muslimin. Maka ini menjadi dalil di antaranya di dalam madhab Hambali atau madhab jumhur ulama bahwasanya yang dianjurkan ketika melakukan salat Id memang di tanah lapang, ya, di tempat terbuka di tanah lapang, sehingga ya wanita-wanita yang haid pun bisa ikut mendengarkan khutbahnya, ya. Tentu tidak melakukan sholat, tetapi bisa hadir, ya. Tetapi dibatasi, ini bagian untuk sholat, kemudian wanita pun yang tidak ikut sholat, wanita haid di belakang, paling belakang. Tetapi tetap bisa mengambil faidah, yang mendengarkan khutbah, ya, dari ketika itu khutbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari beliau pula, dari Atiyah, Nusaibah, ya, Nusaibah bintul Haris, diriwayatkan sebuah hadis yang berisi larangan dari para wanita yang sering mengikuti jenazah. Itu ada larangan, ya, dilarang para wanita sering-sering ya mengikuti jenazah, pemakaman itu dilarang, ya. Nanti ada beberapa riwayat berkaitan dengan mengiringi jenazah
Kemudian yang ada larangan pula berkaitan dengan jenazah adalah hadis larangan wanita yang sering berziarah kubur, tapi bukan dari riwayat beliau. Maksudnya yang ada kaitannya dengan wanita, berkaitan dengan jenazah atau orang yang telah wafat, berkaitan dengan makam. Jadi banyak riwayatnya. Tadi dikatakan oleh Imam bin Abdul Bar, sekelompok sahabat juga ada yang meriwayatkan dari beliau. Ya, di antaranya siapa? Yang meriwayatkan, kan sahabat saling meriwayatkan. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab. Meriwayatkan dari Ummu Atiyah, ya, Nusaibah bintul Harith. Kemudian di antara sahabat yang lain yang meriwayatkan dari beliau adalah Anas bin Malik, ya. Jadi ya banyak para ahli ilmu, para ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang mengambil riwayat dari beliau. Seorang wanita yang sangat tangguh, ya. Ikut senantiasa berjihad, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam, ya, kitab tadi Al-Isabah maupun Al-Isti'ab tidak disebutkan, ya, kapan beliau wafatnya. Hanya disebutkan keutamaan-keutamaannya, ya. Tidak disebutkan kapan beliau wafatnya. Radhiyallahu anha. Ya, inilah sedikit, ya, biografi dari sahabiat yang mulia Ummu Atiyah Nusaibah bintul Harith Al-Ansariyah, ya, Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Jadi banyak, ada beberapa wanita yang terbiasa ikut di dalam rombongan peperangan, baik ikut berperang mengangkat pedang maupun hanya sebagai, ya, pembuat makanan maupun yang menyiapkan obat-obatan. Itu ada beberapa. Adapun berkaitan dengan tahrij hadisnya, tadi dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu di dalam Kitabul Haid, ya. Bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah Babus Sufrah wal Qudrah fi ghairi ayyamil haid. Bab cairan yang berwarna kuning dan keruh yang keluar pada selain masa haid. Padahal riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari itu tidak diterangkan keadaannya selain pada masa haid. Jadi keadaannya adalah keadaan setelah suci. Tetapi lafaznya tidak dibawakan, ya. Berarti Imam Al-Bukhari memandang, ya, memandang tambahan ba'dat tuhri setelah suci itu adalah benar. Buktinya beliau bawakan sebagai judul bab. Tetapi karena tidak sesuai dengan syarat Imam Al-Bukhari, maka tidak diturunkan beserta sanadnya. Dan ini banyak di dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau misalkan ada riwayat yang dianggap sahih oleh Imam Al-Bukhari, tetapi tidak sesuai dengan syarat hadis tersebut dimasukkan dalam kitab Sahih Bukhari yang bersanad, maka biasanya beliau sebutkan riwayatnya di dalam judul bab. Berarti nanti dibawakan secara sanad lengkap di kitab imam yang lainnya, ya. Jadi yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari adalah membawakan hadis mukhtasar yang sesuai dengan syarat beliau yang ketat. Makanya banyak hadis yang sahih yang tidak dimasukkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis yang berkaitan dengan ilmu, ya, terkenal hadisnya, hadis yang sahih, ya, berkaitan dengan menuntut ilmu, keluar dalam rangka menuntut ilmu, ya, yang menjadi salah satu
jalan yang memudahkan ke surga. Kan ini ma'ruf, ya, dikenal riwayat ini. Tetapi karena sanadnya tidak sesuai dengan standar Imam Al-Bukhari, beliau tidak bawakan secara lengkap, ya, tetapi dibawakan di dalam judulnya. Jadi ada beberapa riwayat yang sahih tidak dibawakan dengan sanad lengkapnya, tapi hanya di judul. Isyarat hadis ini sebenarnya sahih, ya, cuma tidak sesuai dengan syarat ketat khusus Sahih Al-Bukhari. Beda dengan syarat di kitab Al-Adabul Mufrad, itu lagi syaratnya lebih ringan lagi, kan seperti itu. Riwayat yang lafaznya seperti ini bukan riwayat Bukhari, tapi lafaz dari Imam Abu Daud. Tetapi Imam Bukhari memberikan isyarat kalau itu betul riwayatnya. Kalau itu betul riwayatnya. Ya. Jadi di samping Imam Al-Bukhari membawakan hadis secara bersanad di dalam kitab sahihnya, beliau juga membawakan fikih hadis, ya, yang dituangkan di dalam bab-bab beliau. Sehingga beliau membutuhkan riwayat tambahan, ya, dalam rangka menjelaskan maksud dari bab beliau. Meskipun terkadang, ya, riwayatnya tidak diturunkan lengkap dengan sanadnya. Ini diantara, ya, keistimewaan Sahih Al-Bukhari. Seperti itu, luar biasa. Dan beliau sangat bersabar, ya, di dalam menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi konsisten dari awal sampai akhir, gayanya seperti itu, tidak berubah, ya. Kesabaran beliau, ya. Biasanya di antara para penulis kan semangat di awal, ya. Nanti di tengah atau di belakang tidak konsisten lagi. Kemudian pensyarah, di antara pensyarah Sahih Al-Bukhari yang paling konsisten adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dari awal kitab sampai akhir kitab gaya syarahnya itu sama, ya. Sebagian, ya, kitab syarah Sahih Al-Bukhari di awal-awal sangat bagus, sangat lengkap, ya. Tapi nanti di ujung-ujungnya mulai kendor, mulai berkurang faedahnya. Kalau Al-Hafidz sama, rata dari awal sampai akhir stabil. Makanya pantas, ya, Fathul Bari dijadikan sebagai rujukan di dalam syarah Sahih Al-Bukhari, stabil. Jadi misalkan antum langsung baca di jilid terakhir, sama gayanya, ya, tertibnya, kemudian cara membawakan khilafnya riwayat itu sama dari awal kitab sampai akhir kitab, ya. Ya karena para ulama ketika menulis kitab itu, pertama itu adalah sifatnya adalah musawwadah. Jadi seakan-akan kitab ini baru kerangka-kerangkanya dulu, ya. Terkadang langsung nulis panjang dulu. Misalkan sudah jadi satu jilid, dipandang ini terlalu panjang, maka dirubah nanti metode penulisannya. Ya seperti Imam An-Nawawi contohnya. Di Al-Majmu' tadinya panjang metodenya. Setelah selesai, ya mungkin hampir satu jilid, nanti kalau panjang lebar seperti ini terus, nanti bisa, ya, lama untuk menyelesaikannya. Akhirnya dibikin sedang. Begitu juga Fathul Bari, tadinya panjang lebar, ya. Tapi beliau mandang dibikin sarah yang sedang saja, tidak terlalu ringkas, tidak terlalu panjang. Mungkin dalam beberapa hal yang perlu dipanjangkan sedikit, beliau panjangkan. Ya, maka syarahnya syarah pertengahan, ya, Fathul Bari. Berbeda dengan syarah guru beliau, ya, panjang sekali. Syarahnya Imam Ibnul Mulakin, ya, kitab At-Tawdih, ya, 30-an jilid, ya. At-Tawdih li syarhi Al-Jami' Sahih, karya Imam Ibnul Mulakin yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam, Al-I'lam, ya, 10 jilid, ya, Al-I'lam. Ini Umdatul Ahkam. Ya wajar kalau Sahih Bukhari-nya lebih panjang. Jadi seperti itu. Kesabaran di dalam, ya, konsisten cara peletakan babnya Imam Al-Bukhari telah memenuhinya. Kemudian kesabaran di dalam metode yang stabil, konsisten dari awal sampai akhir, Imam Ibnu Hajar juga telah memenuhinya, ya. Makanya di
dalam babnya seperti itu. Ya, apabila memang dibutuhkan riwayat yang lain, dimasukkan hadisnya yang sahih di dalam babnya, judul babnya tanpa ada sanad. Maksudnya tidak membawakan sanad lengkap, dan ini sangat banyak. Kemudian ya, ini di riwayat Imam Al-Bukhari ya, Kitabul Haid. Kemudian di dalam Sunan Abu Dawud, kemudian Nasai dan Imam Ibnu Majah, itu diriwayatkan semua dari jalan atau jalur Ismail ibni Ulayyah. Ya, ini rawi yang terkenal. Ya, Ismail ibni Ulayyah dari Ayyub. Ayyub yang dimaksud di sini adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, di kitab nggak ada keterangannya. Tapi kalau Ayyub meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, maksudnya adalah Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ya yang digelar sebagai ya Al-Imam Al-Hafidh, tapi istilah ulama mutaqaddimin ketika itu ya, Ayyub As-Sikhtiyani Al-Imam Al-Hafidh, bukan Al-Hafidh dalam istilah para ahli hadis generasi belakangan. Kalau istilah generasi belakangan yang dimaksud dengan Al-Hafidh, pendapat yang banyak dipilih adalah seorang ahli hadis yang beliau memiliki hafalan minimalnya 100.000 hadis dengan sanadnya, itu baru Al-Hafidh. Tapi kalau Al-Hafidh istilah ulama terdahulu, di zaman hadis ditulis, di zaman Al-Imam Al-Bukhari atau sebelumnya Sufyan Ats-Tsauri, ini diantaranya adalah Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, gelar Al-Hafidh tidak mengharuskan seorang ahli hadis hafal seperti itu, karena riwayat ketika itu belum terkumpul semua. Jadi seorang menghafal hadis 800 hadis saja disebut sebagai Al-Hafidh. 2.000 hadis disebut sebagai Al-Hafidh. Sangat susah mengumpulkan riwayat sebanyak itu ketika itu di zaman ya masa-masa tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in ketika itu. Ya. Jadi perlu dibedakan. Beliau disebut sebagai Al-Imam Al-Hafidh. Riwayatnya yang disebutkan tidak sampai 1.000. Ya, Ayyub As-Sikhtiyani. Ya. Ini faedah dari ya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Huddah ya. Yang beliau banyak menulis kitab tentang kesabaran para ulama di dalam menuntut ilmu, kemudian manajemen waktu para ulama. Disebutkan di beberapa kitab beliau tentang ya, perbedaan istilah Al-Hafidh di masa mutaqaddimin dengan mutakhir. Ini perlu diketahui. Jadi kalau dikatakan Al-Hafidh Ayyub As-Sikhtiyani, jangan disamakan dengan Al-Hafidh di zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ya, beda maksudnya seperti itu. Zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar telah selesai pengumpulan kitab hadis. Jadi syaratnya ketat. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi otomatis lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Ya. Makanya Muwafaquddin Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya tentu riwayatnya ribuan yang beliau hafal, ya. Tapi beliau tidak masuk dalam jajaran para hufat, para hafid ketika itu, karena istilah hafid ketika itu telah bergeser gitu loh. Ya. Adapun sepupunya penulis Umdatul Ahkam, beliau dikatakan sebagai hafid besar, bahkan Amirul Mukminin fil hadis. Lebih tinggi lagi, ya. Amirul Mukminin fil hadis. Ini dari jalur Ismail bin Ulayyah, dari Ayyub As-Sikhtiyani. Ya, tokoh salaf yang terkenal, banyak nasihatnya tentang ilmu dan keikhlasan. Dari Muhammad bin Sirin, tabi'in yang mulia. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ini jalurnya. Tadi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh, ya, ini lafaznya siapa? Imam Abu Dawud, ya. Adapun lafaz Imam Al-Bukhari mutlak. Kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata syai'an, gitu saja. Kami tidak memandang ya cairan yang berwarna keruh, kemudian cairan yang berwarna kekuningan sebagai sesuatu yang dianggap, yaitu sesuatu yang dianggap sebagai haid, tidak diterangkan setelah keadaan suci atau tidak. Tetapi tadi dikatakan Imam Al-Bukhari memberikan judul babnya ya yang sesuai dengan riwayat Imam Abu Dawud. Berarti dalam pandangan Imam Al-Bukhari memang riwayatnya sahih,
ba'da tuhri, cuma tidak sesuai dengan syarat ketat beliau di dalam kitab sahih beliau. Nah, ini perlu dibedakan, ya. Karena syaratnya sangat ketat dari sisi banyak sisi, ya, banyak sisi. Sisi yang paling menonjol adalah disyaratkan telah pasti ada perjumpaan antara rawi dengan gurunya, antara dua rawi yang saling meriwayatkan, bukan sekedar sezaman. Kalau sezaman kan hanya kemungkinan, ya. Kemungkinan karena sezaman menurut Imam Muslim sudah standar, ya, syaratnya. Kalau Imam Al-Bukhari harus benar-benar kita tahu. Nah, kan seperti itu. Maka ketat. Ya, maka sangat ketat. Kemudian Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini dari jalur yang lain, yaitu dari jalur Musa bin Ismail. Ya, dari jalur Musa bin Ismail. Kemudian Imam Al-Hakim meriwayatkan dari jalur Hajjaj ibnu Minhal. Ya, semuanya tadi baik dari jalurnya Abu Daud, ya, dari jalurnya Abu Daud yang lain maupun Al-Hakim, semuanya meriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Kemudian dari Qatadah, dari Ummul Hudzail, Hafsah binti Sirin. Kemudian dari Ummu Atiyah dengan lafaz yang kita sebutkan tadi. Ada tambahan ba'da tuhuri, setelah keadaan suci, ya. Kemudian Imam Ibnu Mahdi juga meriwayatkan dari Hammad, dari Qatadah, dari Ummul Hudzail, dari Aisyah. Ini beda lagi. Kalau tadi kan ujungnya dari Ummu Atiyah, ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian di sini berarti ada waham, kekeliruan. Ya. Padahal riwayat yang benar itu adalah dari siapa? Dari Ummu Atiyah, tapi dikatakan riwayatnya dari Aisyah. Ya, ini Imam Ibnu Mahdi. Ya. Yang betul adalah riwayatnya dari Ummu Atiyah, dari Qatadah, dari Hafsah bintu Sirin di sini, ya. Ya. Kemudian dari Ummu Atiyah. Ya, wajar seorang ahli hadis terkadang berubah hafalannya disebabkan karena faktor usia, ya. Karena faktor usia. Intinya, ya, di sini Syekh Shalih Fauzan banyak memberikan keterangan berkaitan dengan hadis tersebut. Kemudian di ujungnya beliau mengatakan atau membawakan nukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Intinya adalah riwayat ini adalah dengan tambahannya adalah riwayat yang sahih, ya. Dengan tambahannya adalah riwayat yang sahih. Ini berkaitan dengan riwayatnya. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini tadi dikatakan kami tidak memandang terhadap al-qudrah. Qudrah asalnya adalah warna di antara warna merah dan hitam. Merah ke hitam-hitaman itu asalnya, ya. Asalnya yang dimaksud dengan qudrah itu warna merah ke hitam-hitaman secara bahasa. Tetapi yang dimaksud di dalam riwayat ini, qudrah di sini adalah warna antara kuning dan hitam, ya. Antara kuning dan hitam, berarti keruh, ya, warna keruh. Ini adalah qudrah. Kemudian sufra asalnya adalah warna merah yang condong ke arah warna putih, ya. Berarti warna apa itu? Ya, asalnya. Asalnya seperti itu. Warna antara merah dan putih.
Seperti itu asalnya. Tetapi yang dimaksud di dalam riwayat ini adalah warna darah yang kekuningan, ya seperti warna nanah. Nanah, warnanya seperti itu. Ya. Jadi tidak cukup ya memahami istilah yang dipakai di dalam fikih bersandarkan pada ilmu bahasa saja. Ya. Harus tahu istilah fikih. Ya. Terkadang secara bahasa disebutkan kuning, misalkan. Ternyata yang dimaksud adalah kemerah-merahan. Seperti itu. Ya. Jadi, faedah hadisnya diantara yang pertama adalah al-qudra adalah warna antara merah dan hitam. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah warna keruh antara kuning dan hitam. Adapun sufrah adalah tadi warna merah yang mengarah ke warna putih. Tetapi yang dimaksud adalah terlihatnya warna kuning sebagaimana yang ada di luka yaitu nanah. Ini maksud di dalam hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tanda suci dari haid. Ya, tandanya apa sih wanita haid itu? Dikatakan telah suci dari haid karena memiliki tanda. Tanda yang pertama ya dikatakan apabila telah terlihat al-qassah al-bayda, ya. Terlihatnya apa? Al-qassah al-bayda. Apa itu yang dimaksud? Yaitu cairan putih yang keluar dari rahim ketika berhentinya darah haid. Itu disebut dengan al-qassah al-bayda. Ya. Biasanya ditandai dengan seperti itu. Setelah ya melewati kebiasaan haidnya, keluar cairan berwarna putih, maka itu menunjukkan tanda ya wanita berhenti dari haid atau wanita telah suci dari haid. Yang kedua, terlihat jufuf, yaitu kering. Bagaimana cara menilainya? Cara menilainya adalah ketika sudah terasa kering, bisa dicoba dengan memasukkan kapas. Ya, kapas dimasukkan ke dalam ya kemaluan, kemudian diambil lagi. Kalau tidak tampak lagi cairan kuning maupun keruh, berarti kering, ya, nggak nempel ke kapas tersebut, maka itu menunjukkan bahwasannya wanita tersebut telah suci dari haid, ya. Ini adalah diantara keterangan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Fauzan. Ini panjang keterangannya, ini diringkas saja, ya. Jadi dua, ya, mudah, ya. Pertama apa tadi? Adanya al-qassah al-baydo, keluar cairan yang berwarna putih dari rahim. Yang kedua adalah jufuf atau kering, yaitu tandanya caranya dengan memasukkan kapas. Kemudian dilihat, ada nggak sesuatu yang menempel pada kapas tersebut. Kalau bersih, berarti itu menunjukkan tandanya suci. Ya, ini disebut sebagai al-jufuf. Ya, disebut sebagai al-jufuf. Maka tanda selesainya wanita dari haid, itu tadi kan apabila memang telah mengetahui kebiasaannya. Jadi memeriksanya itu setelah berlalu kebiasaannya gitu, ya. Misalkan kebiasaannya 6 hari, ya setelah 6 hari coba dilihat, keluar nggak cairan putih. Kalau misalkan tidak didapati, berarti setelah 7 hari, masukkan kapas, seperti itu. Ya. Jadi ada kalanya wanita itu memiliki tanda dengan keluarnya al-qassah al-baydo. Ada kalanya cuma jufuf, ya, cuma kering saja. Ada juga yang kedua-duanya. Ya, jadi beda-beda, ya. Tetapi ya, kebanyakan wanita tanda berhentinya adalah al-qassah al-baydo, ya. Ini adalah tanda yang paling terlihat dengan jelas, ya.
Jadi kalau sudah ada al-qassah al-bayda, keluarnya cairan yang berwarna putih, maka tidak perlu menunggu al-jufuf, tidak perlu tidak perlu menunggu kering ya. Ya, kalau sudah melihat al-qassah al-bayda. Kemudian disebutkan ya, beberapa wanita pernah diutus menemui Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kan paling paham ya berkaitan dengan hal ini ya, Aisyah. Maka beberapa wanita pernah diutus menemui Aisyah radhiyallahu anha, kemudian membawa wadah kecil ya yang berisi kapas. Ini dibawakan oleh Syekh Abdul Fauzan. Kemudian kapas tersebut terdapat warna kuning ya, maksudnya telah dimasukkan ke dalam kemaluan, dikeluarkan lagi ada warna kuning ya, kemudian dimasukkan ke dalam suatu wadah kecil ya, kemudian diperlihatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah memberikan komentar, ya la ta'jalna hatta tarainal al-qassah al-bayda. Ya, di sini kan disebutkan ya, janganlah terburu-buru. Maksudnya apa? Jangan terburu-buru menganggap suci sampai kamu melihat al-qassah al-bayda, itu cairan berwarna putih ya. Turidu bidzalika at-tuhra minal haidha. Ini maksud adalah itu adalah keadaan yang menunjukkan suci dari haid ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tetapi secara mu'allaq ya. Tidak membawakan sanadnya. Ya. Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq. Ini ya banyak ya keterangan riwayat-riwayat yang dibawakan, tapi kita singkat saja yang paling utamanya. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, berarti al-hadis dalilun ala anna al-qudrata wa sufrata ba'da tuhri laysat bihaidin ya. Hadis ini sebagai dalil bahwasannya cairan yang berwarna keruh dan kekuningan setelah bersuci itu tidak dianggap haid ya. Maka tidak perlu ya melihat kepada hal tersebut untuk menghukuminya. Maksudnya apabila dia melihat cairan tidak perlu menoleh, jangan-jangan ini haid, tidak perlu apabila memang keluarnya setelah keadaan dia telah bersuci. Kebiasaannya 7, dia telah bersuci setelah 7 hari. Kemudian beberapa hari berikutnya keluar cairan yang seperti ini, maka tidak perlu melihat kepada cairan tersebut ya. Tidak perlu khawatir menganggapnya sebagai haid. Ini kalau memang sudah keluar dari kebiasaannya. Wa amma idza kana dzalika fi asna'il haid aw muttasilan bihi qabla tuhri fa huwa haidun ya. Thabata lahu atau tasbutu lahu ahkamul haidi. Akan tetapi apabila keluarnya itu di tengah-tengah atau di masa-masa atau bersambung dengan kebiasaan haidnya, berarti sebelum dia suci, maka itu dianggap sebagai haid. Maka berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Ya, ini adalah mazhab atau pendapat dari Imam Abu Hanifah dan pendapat dari dalam mazhab Hambali dan sebuah pendapat di dalam mazhab Maliki ya. Bahkan sebagian ulama Malikiyah menjadikan ini sebagai pendapat mu'tamad di dalam mazhab Maliki ya. Ini disebutkan keterangan ini oleh Imam Al-Baji ya di dalam kitab Al-Muntaqa. Al-Muntaqa Syarhul Muwatta, Al-Imam Abul Walid Al-Baji ya. Salah satu di antara 3 syarah utama di dalam penjelasan hadis-hadis di dalam kitab Muwatta.
Syarah yang paling utama, pertama, syarahnya Al-Hafidh Ibn Abdul Bar. 2 syarah besar. Ya, puluhan tahun ditulisnya. Syarah yang kedua adalah syarahnya Al-Imam Al-Baji, kitab Al-Muntaqa. Syarah yang ketiga adalah syarahnya Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Ma'afiri, ya, Al-Qadi, dengan 2 kitabnya. Syarah Muwatta 2 yang beliau tulis, yaitu kitab Al-Qobas, Syarah Muwatta Malik bin Anas, dengan kitab Al-Masalik ila Muwatta Al-Imam Malik. Ya. Jadi banyak di antara para ulama menulis model syarah yang berbeda untuk mensyarah satu kitab. Al-Hafidh Ibn Abdul Bar syarahnya 2, tapi modelnya, gaya syarahnya beda. Ya. Yang satu disyarah selama 30 tahun. Ditulis selama 30 tahun. Yang satu lebih sebentar. Imam Ibn al-Arabi juga beda. Yang pertama dengan dikte, imla. Ya. Yang kedua dengan tulisan. Ditulis yang kedua. Yang pertama dengan lisan. Sama, Syekh Utsaimin nulis Syarah Umdatul Ahkam dengan tulisan. Yang kedua dengan lisan. Ya. Itu tentu beda metodenya. Metode dengan tulisan, Syekh Utsaimin ketika mensyarah Umdatul Ahkam tertib. Ya, pertama hadisnya. Yang kedua makna globalnya. Yang ketiga kalimat yang susahnya. Kemudian atau tadi sebelumnya didahului dengan biografi rawinya. Kemudian yang terakhir faedah hadisnya. Ini tulisan tangan beliau. Ada nama pembahasan rawi, kemudian kalimat yang asing, makna globalnya, faedah hadis. Tapi yang secara lisan langsung, ya, syarah lengkap. Nah gitu. Dua-duanya dicetak. Berarti menunjukkan apabila satu kitab disyarah dengan berbagai model syarah, menunjukkan kitab tersebut berarti sangat berharga. Ya. Demikian pula Bulughul Maram dengan banyak model. Ya. Ada yang syarah sistem masail, ada yang syarah faidah saja, ada yang syarah secara menyeluruh, ya, tarjamahnya dibahas, biografi dibahas, dan seterusnya. Berarti ini adalah, ya, madhab Abu Hanifah, kemudian madhab Hambali, dan madhab Maliki. Bahkan menjadikan di antara ulama Malikiyah menjadikannya sebagai pendapat resmi madhab. Jadi yang dilihat adalah masa keluarnya. Ya, berarti mengikuti apa? Zahir riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidh. Kan tadi diikat dengan apa? Ba'dat tuhri, setelah suci. Berarti kalau belum masa setelah suci, berarti masuk haid apabila memang keluar cairan. Ya. Kemudian yang menguatkan, ya, yang menguatkan pendapat tersebut dari sisi pendalilan dari hadis yang dibawakan di dalam bab ini, yaitu ucapan Ummu Atiyah ba'da tuhri, adalah sebuah riwayat dari Imam Ad-Darimi, ya. Kunna la na'taddu, ya. Kunna, kami dahulu para wanita, la na'taddu bisufrah wal qudrah ba'dal husli. Nah, di sini keterangan, ya. Kami tidak memandang cairan berwarna keruh dan kuning, ya, setelah mandi. Maksudnya apa? Setelah masa bersuci, ya. Berhentinya haid, masa suci, baru mandi. Ya. Ini menunjukkan makna ba'da tuhri adalah setelah mandi. Ya, berarti mengikuti kebiasaannya. Kemudian di antara yang mengikuti pendapat ini dari kalangan ulama kontemporer adalah Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, ya.
Kemudian di antara ulama pertengahan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan di dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengikuti pendapat ini. Tapi pendapat eh, resmi mazhab Syafi'i tidak seperti ini, ya. Ini adalah di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ya. Jadi hadis ini sebagai dalil cairan yang keluar baik keruh maupun kuning setelah masa suci itu tidak dianggap sebagai haid. Akan tetapi apabila keluarnya bersambung atau masih pada masa sebelum suci, masa kebiasaan haid, maka itu dianggap sebagai haid, ya. Inilah yang bisa diambil dari hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya. Yaitu perkara yang berkaitan dengan ma yahillu fi'luhu ma'al haid wa ma yahrumu. Perkara-perkara apa yang dibolehkan, perbuatan apa yang dihalalkan, yang dilakukan bersama wanita yang haid, kemudian apa pula yang diharamkan, apa yang halal, apa yang haram yang dilakukan, ya, bersama wanita yang sedang haid. Jadi seorang suami misalkan, apa yang halal dilakukan kepada istrinya ketika haid, kemudian apa yang haram dilakukan ketika haid. Ini adalah riwayat yang akan kita bahas, ya. Riwayat yang pertama, kata Al-Hafidh, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yuakiluha. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, apabila ada seorang wanita di antara mereka haid, maka mereka tidak mengajaknya makan bareng, ya. Tidak mengajaknya makan bersama. Jadi dianggap sebagai kotoran. Kan ekstrim. Nanti kebalikannya Nasrani, bermudah-mudahan Yahudi menganggapnya sebagai kotoran, sampai makan bareng saja nggak mau. Nih ya. Ya. Dianggap sebagai kotoran kalau sedang haid. Nasrani, apapun boleh dilakukan, kelewatan. Adapun Islam pertengahan, ada yang boleh, ada yang haram, kan seperti itu. Ini orang-orang Yahudi. Bahwasanya orang-orang Yahudi mereka itu apabila ada di antara wanita mereka, ya, di kalangan mereka haid, maka mereka tidak mengajaknya makan, ya, tidak mengajak makan bareng, tidak mengajak makan bersama. Kemudian faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, melihat keadaan yang seperti ini, maka Nabi SAW pun bersabda, ya, Nabi mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikaha. Lakukanlah apa yang kamu mau. Lakukanlah segala sesuatu yang kamu mau dengan istrimu, dengan wanita yang sedang haid. Lakukan apa yang kamu mau. Semuanya boleh. Illa nikaha. Kecuali bersetubuh, berhubungan badan. Ya, nikah di sini maksudnya adalah berhubungan badan. Yang penting jangan berhubungan badan. Apapun boleh dilakukan, apalagi cuma makan, ya. Apalagi sekedar makan, memeluk, mencium, ya, mencumbuinya. Tidur bareng juga boleh, apalagi makan. Ya, maka tentu lebih boleh lagi. Ya. Rawahu Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti orang Yahudi sangat ekstrim dalam masalah seperti ini.
menganggap seorang yang haid sebagai kotoran yang benar-benar harus dijauhi, ya. Ini riwayat yang pertama berkaitan dengan ini. Kemudian riwayat yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa attaziru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruhku, yaitu dalam keadaan aku sedang haid. Pernah memerintahkan kepadaku ketika aku haid untuk mengenakan kain, ya. Jadi Aisyah diperintahkan ketika haid memakai kain, yaitu di bagian di dekat antara dua paha dipakaikan kain. Fayubashiruni wa ana haidun. Dan beliau mencumbuku, bukan sekedar mencium, lebih dari mencium. Mencumbui aku, ya. Padahal aku sedang dalam keadaan haid. Jadi memakai kain. Kalau sekarang lebih gampang lagi, tinggal memakai pembalut. Ini kan dalam keadaan ketika itu, pada masa itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, pernah memerintahkan aku untuk memakai kain. Kemudian beliau ketika itu mencumbui aku, padahal aku dalam keadaan haid. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Berarti bukan sekedar makan ini, ya. Boleh dilakukan. Yang pertama tadi, ya, pengikatnya adalah illan nikah, kecuali bersetubuh. Kalau yang kedua, contoh perbuatannya, kan gitu. Ya. Yang kedua, riwayat kedua adalah contoh apa yang boleh dilakukan, yaitu bercumbu. Tetapi dengan hati-hati tentunya. Yang antaranya tadi apa? Memakai kain, ya, penghalang, biar aman. Kalau sekarang memakai balut, ya. Adapun secara umumnya yang penting bukan perbuatan bersetubuh. Itu secara umumnya. Yang kedua adalah contoh perbuatannya. Ya. Jadi Islam adalah agama yang sangat pertengahan, sangat moderat, ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kalau orang-orang Yahudi dahulu berkaitan dengan najis, apabila ada sesuatu yang menempel dari najis, menempel pada pakaian mereka, mereka potong, digunting pakaiannya, ya, digunting. Makanya banyak tambalannya. Ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani kebalikannya, ya. Terkena najis pun nggak masalah. Kalau kaum muslimin, ya, pertengahan, ya. Umat Islam pertengahan. Apabila memang najis itu menempel pada pakaian, maka dicuci dengan air, itu sudah mensucikan, ya. Dan ini sangat hikmah, ya. Bahkan perkara yang berkaitan dengan cebok saja, orang-orang Eropa baru tahu cebok berapa ratus tahun yang lalu. Tadinya nggak tahu cebok. Ya, kalau di buku-buku sejarah, di gambar-gambar mereka, itu ada ya digambarkan sebagian mereka sedang ya buang air bareng, melingkar, duduk, ya, melingkar, ya, dibikin melingkar, WC buatan mereka. Mereka kan nggak cebok. Kemudian di depan mereka ada petugas yang dorong-dorong kotorannya. Seperti itu. Ya. Mandi saja. Di sebagian kerajaan ketika itu, ada yang apabila wanita mandi itu menunjukkan bahwasanya dia telah berzina. Jadi kalau belum berzina, masih perawan, nggak mandi, seperti itu. Yang lebih ekstrim lagi, sebagian ya wanita, ya, saya lupa namanya, itu sangat memusuhi Islam, dan dia berjanji, ya, tidak akan ya mengganti celana dalamnya sebelum dia bisa menaklukkan Islam. Akhirnya mati kena kuman otomatis kan, nggak pernah ganti celana dalamnya.
Jadi peradaban yang katanya orang-orang yang maju, modern, nggak tahu cebok, ya. Ternyata apa? Jauh-jauh hari, ya, Nabi SAW telah mengajarkan perkara yang seperti itu. Cara cebok diajarkan, cara membersihkan najis diajarkan. Sangat sempurna agama Islam. Dan ini sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia, ya. Sesuai dengan hikmah. Jadi seperti itu. Ada istilahnya apa? Buang kotoran berjamaah di orang-orang Eropa. Di depannya ada orang-orang yang dorong dengan apa? Weaver itu ya. Yang untuk memasukkan kotorannya ke lubang-lubang. Itu ada digambar di buku-buku sejarah seperti itu. Keadaan orang-orang Eropa ketika itu. Ya. Kemudian hadis tadi yang pertama dari Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Haid. Ya, kemudian Imam An-Nawawi membawakan judul bab. Judul bab yaitu Jawazu ghuslil Jawazu ghuslil haidi ra'sa zaujiha. Bolehnya seorang wanita haid membasuh kepala suaminya. Kemudian bolehnya seorang laki-laki atau seorang wanita yang haid disisir, ya, rambutnya. Atau bolehnya seorang wanita yang haid menyisir rambut suaminya, ya. Jadi dibawakan bab oleh Al-Imam An-Nawawi. Bolehnya seorang wanita haid membasuh rambut atau kepala suaminya. Boleh pula wanita yang haid menyisiri rambut suaminya. Kemudian membawakan bab tentang sucinya bekas air yang dipakai oleh wanita haid. Karena Nabi SAW pernah ketika itu, ya, sedang iktikaf, ya, sedang iktikaf. Kemudian Aisyah diperintahkan untuk menyisir rambut Nabi SAW. Karena kan rumahnya bersambung. Jadi Nabi hanya mengeluarkan kepalanya. Aisyah sedang haid. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang haid. Ya. Kalau menyisir menggunakan apa? Menggunakan tangan, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya haidmu, ya, laisat fi yadiki. Haidmu itu tidak berada di tanganmu. Ya, haidmu itu tidak berada di tanganmu. Jadi suci tangannya, maka boleh menyisir. Kan seperti itu. Dan dari hadis ini ternyata banyak faedah yang lainnya berkaitan dengan memandikan jenazah. Kan pernah terjadi, ya, kasus seorang wanita, ya, yang suaminya meninggal dalam keadaan wanita tersebut sedang haid. Di situ berkumpul para ahli hadis. Boleh nggak wanita haid memandikan jenazah? Ya, maka para ahli hadis mengatakan nanti kita tunggu. Tunggu siapa? Abu Thawr. Abu Thawr siapa? Muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i yang dulunya Mu'tazilah. Ya. Abu Thawr adalah di antara murid Al-Imam Asy-Syafi'i yang meriwayatkan qaul qadim. Karena ada dua qaul qadim sama qaul jadid. Periwayat qaul qadim di antaranya adalah Abu Thawr dan Imam Ahmad bin Hambal. Maka pendapat mazhab Hambali dalam sebagian besar permasalahannya adalah qaul qadim Syafi'i. Ya. Nah, Abu Thawr ditunggu oleh para ahli hadis. Setelah datang,
para ahli hadis mengatakan, nah sekarang kamu boleh bertanya. Akhirnya bertanya kepada Abu Thawr, wahai Abu Thawr, ya, bolehkah seorang wanita haid memandikan jenazah suaminya? Berarti udah mati kan, seperti itu. Maka kata Abu Thawr, ya tentu boleh, ya. Jangankan ketika sudah mati, masih hidup aja boleh, kan seperti itu. Dalilnya mana? Dalilnya ada perkataan Nabi SAW kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, inna haidotaki laisat fi yadiki, sesungguhnya haidmu tidak ada di tanganmu, seperti itu. Kalau memandikan membasuh kepala suaminya ketika masih hidup, menyisir kepala suaminya yang masih hidup itu dibolehkan, berarti kalau telah wafat, ya mimbabi aula kan, seperti itu, lebih boleh lagi. Ya. Berarti jawabannya telah ada pada kalian. Kalian telah hafal riwayatnya, cuma fikihnya tidak tahu. Ya. Memang seperti itu kan? Ya farubba hamilil fikhi la fikhalahu. Betapa banyak orang yang membawa fikih, maksudnya membawa hadis riwayat, tetapi tidak ada pemahaman fikihnya, ya, tidak memiliki pemahaman tentang fikih tersebut. Warubba muballigh au'a min sami. Betapa banyak orang yang disampaikan hadis kepadanya lebih mengetahui hadis tersebut daripada yang mendengar langsung. Warubba muballigh au amin sami. Betapa banyak orang yang disampaikan riwayat kepadanya padahal tidak mendengar langsung, ternyata lebih paham daripada yang mendengar langsung. Ya. Ini adalah ilmu. Adakah ilmu itu kan diibaratkan seperti apa? Air hujan. Ada kalanya turun ke tanah yang gembur, yang bagus, mampu menyerap air, kemudian setelah itu menumbuhkan tanaman yang hijau. Berarti menyerap ilmu, menyerap riwayat, kemudian memahami kandungannya. Atau ada kalanya seperti danau, mampu menyerap, mampu menghafal, tentu bisa dimanfaatkan, ya, riwayat tersebut, tapi tidak mengetahui kandungannya, isinya. Ini adalah diantara para ahli hadis yang tidak faqih. Yang ketiga, musibah. Tidak bisa menerima air hujan, tanahnya, apalagi menumbuhkan tanaman. Ini adalah orang yang tidak, ya, mau tahu tentang urusan agamanya, ya, masa bodoh, ya. Tidak bisa menerima air, tidak bisa menumbuhkan tanaman, ya. Jadi minimal, ya, kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua, ya, bisa menghafalkan Al-Quran sehingga hafalan tersebut bisa dijadikan sebagai sebagai syarat, ya, untuk bisa misalkan orang menyetorkan hafalan kepada dia atau dia mengajarkan hafalan Al-Quran meskipun tidak memahami kandungannya. Atau para rawi hadis mengumpulkan riwayat, berarti kan apa? Menjaga agama, tentu manfaatnya besar. Adapun yang menggabungkan dua-duanya, ya ini adalah anugerah yang sangat besar, ya. Di antaranya yang paling jelas adalah para fuqaha yang sekaligus muhaddits, kayak contohnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hambal, itu menggabungkan dua-duanya, ya. Riwayat, kemudian dirayat. Jadi ini adalah riwayat Imam Muslim. Babnya, bolehnya seorang wanita haid membasuh kepala suaminya. Boleh pula menyisiri rambutnya. Dan bab ini menunjukkan tentang sucinya air yang dipakai oleh wanita haid. Ya, jadi misalkan air digunakan untuk mencuci tangannya, air tersebut tetap suci, ya, tidak najis. Dari jalur Hammad bin Salamah, haddatsana Tsabit dari Anas, annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Orang-orang Yahudi mereka itu apabila ada wanita di kalangan mereka yang sedang haid, maka mereka tidak mengajak makan bersama. Tidak pula mereka menggaulinya, ya, di rumahnya.
di rumah-rumah mereka dijauhkan, ya, karena kotoran, benar-benar dijauhkan. Fasala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan tersebut, yaitu berkaitan dengan haid dan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fa anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-mahid. Nanti ada khilaf, apa yang dimaksud dengan al-mahid? Ya. Bisa zaman haid, waktu haid, bisa tempat haid. Nah, itu kemaluannya. Ya. Maka diterjemahkan secara global dulu. Tentang haid gitu dulu. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Ya. Qul, katakanlah, huwa adan. Haid itu adalah adan, kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah wanita-wanita tersebut di dalam mahidnya. Yaitu pertama, tafsir pertama, jauhilah wanita-wanita ketika dalam masa haid. Atau yang kedua, jauhilah wanita tersebut pada tempat haidnya, kemaluannya. Ya. Makanya bagi ulama yang mengatakan yang dimaksud mahid adalah tempatnya, tempat keluarnya haid, berarti kemaluan, mereka berdalil dengan riwayat, ya, dari Anas yang tadi kita bawakan. Nabi mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan, ya, apa yang kau mau, segala sesuatu dengan istrimu kecuali bersetubuh. Berarti makna mahid di sini jauhilah bersetubuh, maksudnya jauhilah tempatnya, ya. Jauhilah tempatnya. Bukan, ya, jauhilah wanita ketika masa haid, ya. Kalau dijauhi, maka tidak dipergauli sama sekali, ya. Dalam keadaan apapun, mau makannya, apalagi mencium ataupun bercumbunnya, ya. Tetapi Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini yang lebih dekat adalah, ya, jauhilah, maksudnya adalah janganlah engkau berjima, maksudnya. Maksudnya adalah janganlah engkau berjima. Bukan larangan mendekati secara mutlak, ya, kayak orang-orang Yahudi benar-benar dijauhi, ya. Nanti akan ada keterangan tambahannya. Jadi Nabi mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan yang kau mau kecuali nikah, kecuali bersetubuh. Fabalagha dzalikal yahud faqalu, maka sabda Nabi SAW ini didengar oleh orang-orang Yahudi sampai kepada telinga orang-orang Yahudi, ya. Maka marah, biasa kan? Ini apa-apaan ini? Selalu aja menyelisih kami. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ma yuridu hadar rajul, ini apa yang dimaui oleh laki-laki ini? Maksudnya apa yang dimaui Muhammad ini? Kenapa ngomong seperti ini? An yada'a min amrina syai'an, ya, illa khalafana fihi. Tidaklah, ya, kita memiliki, tidaklah kita melakukan suatu perkara kecuali pasti Muhammad selalu menyelisih kita. Gitu. Ya, tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali Muhammad selalu menyelisih kita. Ini kata orang-orang Yahudi, ya. Kan orang-orang Yahudi mengatakan apa? Pokoknya jauhi, ya. Jangan ditempatkan di rumah ini ketika haid. Jauhi karena kotoran. Makan juga jangan, ya. Tapi kata Nabi SAW malah mengatakan, lakukan yang kalian mau, silahkan. Yang penting jangan berzina. Berarti yang lainnya boleh. Ini orang Yahudi marah. Ini apa-apaan ini? Setiap kita yang memutuskan satu perkara, pasti laki-laki ini selalu berusaha menyelisih kita. Gitu maksudnya, kata orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian, faja'a Usaid bin Khudair wa Abbad ibnu Bishr faqala, maka datanglah, ya, seorang sahabat yang mulia, Usaid bin Khudair, ya. Besok, ya, riwayatnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Usaid bin Khudair.
dan Abbad bin Bishr. Dua-duanya mengatakan, "Ya Rasulullah, innal yahud taqul kada wa kada." Wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi mengatakan ini dan itu. Afala nujami'uhunna? Apakah kami tidak boleh ya bersetubuh dengan wanita-wanita haid? Ya. Yang kan belum tahu hukumnya. Yahudi ngomong seperti ini. Emang benar kita nggak boleh bersetubuh ya ketika haid. Ketika wanita haid, apakah kita tidak boleh memang menyetubuhinya? Ini bertanya dua orang sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Fataghayyara wajhu Rasulullah SAW hatta dhananna an qad wajada alaihima. Maka wajahnya berubah. Dikira marah, padahal nggak marah. Ketika ditanya seperti ini, wajah Rasul itu berubah. Ya. Maka kami, yaitu siapa tadi? Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr, menyangka jangan-jangan Rasulullah marah pada kita, padahal nggak marah. Ya. Padahal Rasulullah SAW tidak marah, nanti akan diterangkan. Fa kharaja fastaqbalahuma hadiyatan min labanin ya ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Farsala fi atharihima fa'arafa annahu lam yajid alaihima ya. Fa'arafa annahu lam yajid alaihima. Kemudian fakharaja, keduanya pun keluar, ya. Kemudian keduanya mengambil hadiah, ya. Yaitu berupa susu, ya, untuk diminum. Kemudian Rasulullah SAW pun ya memerintahkan agar keduanya diberikan hadiah agar keduanya tidak salah paham. Maka keduanya pun mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW tidak marah kepada keduanya. Cuma heran saja dengan pertanyaannya, ya. Jadi ini di antara beberapa riwayat yang berkaitan dengan keadaan seorang wanita yang haid, apa yang boleh dilakukan untuknya, ya. Kemudian yang kedua, tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab haid. Babnya adalah mubasyaratul haid, ya. Mubasyaratul haid, mencumbui wanita yang haid. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dari jalur Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah. Kemudian lafaz yang dibawakan, redaksi yang dibawakan adalah redaksi Imam Al-Bukhari. Adapun redaksi Muslim beda. Qalat, kata Aisyah, dia berkata, kanat ihdana idza kanat haidan amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'taziru thumma yubashiruha. Adapun kami, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kami haid, salah satu dari kami haid, amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memerintahkan kepada salah satu di antara kami, ya. Fata'taziru thumma yubashiruha. Kemudian mereka wanita tersebut di antara istri-istri Rasulullah SAW disuruh untuk memakai kain. Kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW mencumbuinya, ya. Bukan sekedar menciumnya. Ini adalah berkaitan dengan riwayatnya. Jam berapa? Masih ada waktu. Ya, barangkali ini yang mesti disampaikan. Masih panjang soalnya, faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.